banget gitu ya, biar nggak kelupaan lagi gitu, aduh lupa dan lain-lain gitu. Jadi diisi sekarang, nanti jam 12 malam waktu Indonesia Barat aku tutup gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sesi Q&A dulu ya, Kak Rian. Di sini Kak Rian udah ada sama aku nih. Halo, iya. Oke. Aku udah kelompokin pertanyaannya sih, Kak. Jadi, wait a minute. Kurang lebih kita ada 11 pertanyaan sih. Cukup banyak ya di Slido kemarin. Dan Yes. udah, oke, kurang lebih kayak gini. Sebentar. Oh, thank you loh, udah sampai dikelompokin. Oke. Ya, mungkin boleh dijawab, Kak, mulai dari nomor 1. Apa perbedaan dari marketing dan selling? Apa bedanya marketing dan selling? By the way, selamat malam ya teman-teman. Di Jakarta, ini habis hujan, jadinya kayak kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin belum di rumah atau masih dalam perjalanan, semoga hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut segala macam. Oke, langsung jawabin. Apa beda marketing dan selling? Marketing itu kalau menurut aku lebih ke dari bahasa Indonesianya udah beda ya. Marketing aja namanya pemasaran, membuat sebuah produk atau jasa itu ada di pasar, sedangkan selling itu berjualan. Nah, dari bahasa Indonesianya aja udah beda tuh gitu kan. Pemasaran kan berarti kita mesti pikirin produk ini kalau di pasar harganya berapa, dijualnya di mana, berapa banyak promosinya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau jualan nih ya lebih ke arah transactionals. Gue pengen dapat transaksi segini sehingga gue bisa mendapatkan value segini. Kira-kira gitu sih. Jadinya ya secara gampangnya ya. Makanya selling itu tuh biasa lebih ke personal. Gimana caranya kita jualan secara personal. Semoga menjawab ya. Gitu Kak, untuk brand yang bergerak di bidang jasa, fundamentalnya apakah ada kekhususan atau yang berbeda dengan yang product based? Sebenarnya sih mirip-mirip ya. Tapi bedanya mungkin kalau yang jasa, reputasi yang menjual, kemudian juga mungkin sistem, kemudian apa ya, proses, itu tuh yang apa ya bilangnya ya, yang mungkin menjadi pembeda. Credibility, bagaimana kita bisa menjadi lebih kredibel, seperti itu. Untuk sebuah konsultan bisnis, konten media sosial apa yang tepat untuk melakukan branding di sosmed, terutama LinkedIn? Ya, balik lagi, klien, kemudian juga project-project yang lagi jalan, apa ya, happy story, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi konten yang tepat ya untuk di LinkedIn. Bagaimana cara menciptakan problem di customer yang jawabannya adalah produk kita? Ini pertanyaan yang bagus. Makanya sebenarnya kan problem itu kan manusia tuh paling gampang ya gitu kan untuk membuat problems, ya nggak sih? Kadang-kadang problems yang nggak harus dibuat-buat gitu, itu tuh malah kepikiran, makanya jadi overthinking. Prinsipnya seperti itu. Misalnya nih gitu ya, FOMO. FOMO itu kan problems, ya nggak? FOMO itu problems. Membandingkan diri sendiri problems. Kemudian juga apalagi? Overthinking itu juga problem. Jadinya balik lagi, kalau misalnya nih problem di customer, kamu mesti lihat problemnya apa. Oh, kalau kamu belum punya barang ini, kamu gak gaul. Itu kan problem kan? Gitu. Atau banding-bandingin kayak, coba kamu lihat temen kamu. Temen kamu udah punya. Masa temen kamu bisa jalan, misalnya kalau jualan sepatu, lari 20 kilo cepet banget loh. Masa kamu ketinggalan? Gitu. Itu kan membanding-bandingin. Makanya balik lagi, lihat aja manusia tuh kalau punya masalah tuh dari bagian mananya. Mungkin itu bisa membantu ya. Gitu. Bagaimana cara menentukan produk yang prospek bagi mereka yang tidak punya produk sendiri? Lihat customer-nya butuhnya apa. Nanti kalau misalnya customer-nya butuh apa, ya kita provide. Gitu ya. Bagaimana jika kita telah melaksanakan semua step-step dalam digital marketing namun campaign kita tetap gagal? Ya, jawabannya step-step yang dilakukan tuh udah bener apa belum? Karena kalau misalnya kamu melakukan banyak stepnya, kamu melakukan semua stepnya, tapi stepnya salah semua, ya sama aja bohong ya nggak sih? Makanya dicek aja gitu, step-stepnya udah bener belum?
Misalnya nih contohnya gitu ya. Kamu dalam menentukan objektif udah benar apa belum? Karena meskipun kamu udah menentukan objektif tapi masih salah, ya itu adalah sebuah kesalahan. Iya nggak sih? Gitu ya. Jadi semoga bisa membantu. Bagaimana cara meminimalisir data yang sudah kita dapat dari bias? Karena hal ini akan mempengaruhi strategi yang dilakukan. Nah, balik lagi, eh, data itu kan, atau data itu ada dua bentuknya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, ketika kamu ngomongin soal kualitatif, itu tuh biasa tuh tinggi banget. Emang secara natural gitu, karena kualitatif kan sifatnya personal, in-depth. Makanya, biasanya setelah kita melihat data kualitatif, kita coba quantify dengan data kuantitatif. Oh, ternyata gak cuma orang ini loh yang merasa seperti ini. Ada 30 atau 50 orang lainnya. Nah, itu kan bisa apa ya? Bisa apa ya bilangnya? Bisa membantu ya gitu kan untuk meminimalisasi dari bias gitu. Terus untuk daerah kompetitor, apakah terlihat dari produk juga atau position brand pengaruh? Ya balik lagi, uh, produk brand itu kan juga aspek yang bisa kita kontrol kan. Makanya menurut saya sih kalau misalnya yang penting saya tuh gak masalah produknya atau brandnya, tapi produk ini mengancam atau brand ini mengancam saya nggak? Karena prinsipnya seperti itu, daerah kompetitor dan indirect kompetitor. Nggak masalah apakah itu brand atau produk. Gitu ya. Setiap sosial media memiliki tipikal user yang beda. Apabila brand akan memiliki promosi di sebuah platform, apakah bisa menggunakan strategi yang sama? Oh, tentu tidak. Karena nature-nya tiap platform beda, consumersnya juga beda, mesti disesuaikan. Karena simpel, Facebook kamu bisa upload foto, tapi Instagram kamu bisa upload foto, tapi TikTok nggak bisa. Nah, berarti kan cara kamu membuat meng-highlight promonya juga beda kan, di gambar sama di video. Ya, gitu. Terus, halo Kak, saya markom di sebuah hotel di zaman yang serba digital, apakah marketing offline kita tinggalkan? Atau ada porsinya dengan marketing digital? Ada porsinya pasti, makanya kan ada selalu namanya 360 marketing. Ya. Terus, apa kalau kita adalah reseller dari suatu brand, yang sebaiknya dipasarkan ke market itu brand yang kita jual atau brand dari toko yang kita miliki? Ya, namanya juga reseller ya. Reseller itu kan pasti menjual brand dari toko lain atau brand lain gitu. Kalau kamu punya produk sendiri, ya balik lagi. Produknya itu bisa mendatangkan profit nggak buat kamu? Karena kalau misalnya nggak bisa mendatangkan profit, ya itu harus dipertimbangkan. Iya kan? Gitu kan. Karena kalau misalnya nih, kamu malah menurutin ego gitu kan, untuk menjual brand yang kamu punya, tapi kamu tahu produknya belum laku, dan ujung-ujung profit kamu kurang. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nedi, sampai jam berapa kira-kira untuk tanya jawabnya? Oke, I think udah, karena semua udah kejawab, kayaknya kita cukupin aja ya Kak untuk yang Oke, si Q&A kemarin gitu. siap. Oke. Ya, berarti kita hari ini sekarang langsung masuk aja ke sesi materi tentang brand strategi. Kak, silahkan. Oke. Ya. Aku boleh ambil minum dulu, Nedi, sebentar ya? Oke, boleh. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain sama Nedi, silahkan. Gitu. Aku ambil minum sebentar ya. Oh, oke. Ya kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang final project ya boleh. Oh ya, nanti di akhir sesi kita akan ada pemaparan teknis gitu ya dari Kak Wirda dari MySkill tentang final project-nya seperti apa teknisnya, nanti akan dijelaskan di akhir sesi. Jadi teman-teman yang ikut final project pastiin bisa hadir ya. Masih gabung gitu di Zoom meeting. Ya kalau enggak ya kita berarti kalian bisa nonton nanti di rekamannya gitu. Untuk pembagian kelompoknya kira-kira
depan itu kita usahain besok udah ada, karena harus sortir kurang lebih like 300 orangan, jadi kita bagi beberapa kelompok gitu, jadi ya kita perlu waktu juga, dan makanya teman-teman usahain jangan telat ngisinya gitu ya, biar kita lebih cepat juga untuk nanti pembagian kelompoknya. Teman-teman ya bisa bonding dulu sama teman-temannya dan lain-lain gitu. Yang daftar pasti kepilih semua ya. Ya, yang daftar final project pasti kepilih semua ya. Jadi nanti udah dibagi-bagi kelompoknya gitu. Nah ini mungkin Kak Riki baru join ya. Untuk formulir final project kita masih buka sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman buat yang belum isi boleh silahkan diisi, karena kalau setelah itu kalau udah lewat ya kita nggak bisa bantu lagi, sorry ya. Oke, di sini Kak Rian udah balik. Ya, Yuk, oke. silahkan. Silakan Nedi, boleh bantu show slides-nya. Oh oke, wait, let me prepare. By the way, teman-teman, kalau misalnya yang ada ngerasa, oh iya dari poin-poin pembelajarannya itu menarik buat di-share, atau pengen teman-teman share di social media, more than happy ya kalau misalnya kayak ke teman-teman tag aku gitu. Jadinya aku juga tahu nih gitu kan, notes teman-teman tuh apa sih dari sesi-sesi ini gitu ya. Jadinya kalau mau tag aku di my social media, silahkan, more than happy sih gitu. Oke, next slide-nya boleh, Nedi? Ya, ini apa, bisa tag di Instagram, di LinkedIn, di Twitter gitu kan, di @rianduana gitu. Baik lagi, kita nggak bisa cuma ngelihat dari Google, tapi kita mesti duduk, kita mesti tahu konsumen itu seperti apa. Itu aja sih kira-kira, Nedi. Semoga bisa menjawab ya gitu kan ya pertanyaan teman-teman gitu kan terhadap bagaimana bisa membangun sebuah brand. Saran aku sih simpel, coba dulu kita lakukan di mini-task gitu kan ya. Nanti teman-teman nih kayak kemarin gitu. Setelah dilakukan kan baru banyak pertanyaan ya gitu. Ya. Jadi Nedi abis ini kita langsung mini-task aja biar nanti pertanyaannya kita kumpulin di belakang gitu. Mini-tasknya udah dibagikan ya? Udah kok, Kak. Oke, jadi teman-teman boleh buka mini tasknya sambil aku buka juga deh kalau gitu buat Ya. temen-temen Mungkin yang sampai jam 9 kali ya kita ngerjain mini-tasknya Nedi. Karena biarin teman-teman tuh, saran aku baca dulu positioning statement-nya segala macam. Terus nanti baru teman-teman coba implement gitu. Oke, sampai jam 9. Nah, jadi ini untuk mini tasknya teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung nyari di mana, bisa cari di link tree-nya Digmar My Skill. Nanti aku share juga deh kalau gitu di chat buat yang belum punya. Nah, jadi ya mini tasknya kurang lebih kayak gini contohnya, and kalian bisa kerjain sampai jam 9. Oke. Kalau ada pertanyaan ya bisa taruh aja di kolom chat sih. Ini ada yang raise hand sih Kak, kayaknya mau nanya ya. Indah. Halo Indah. Oke, kayaknya nggak nanya ya. Oke, jadi gitu sih teman-teman untuk mini tasknya boleh dikerjain ya. Kita tunggu sampai jam 9. Seperti biasa nanti akan ada sesi presentasi juga kurang lebih ya 3-5 orang juga. Oke. Oke, teman-teman selamat mengerjakan.
10 menit lagi ya, Nedi ya. Iya Kak, 10 menit lagi. Ya sebelumnya
Oke, halo semuanya. Balik lagi udah jam 9 ya. Oke, halo Karian. Udah jam 9 nih, Kak. Kita udah ada ya, yang resen cukup banyak sini ya. Ya, boleh. Oke, kita pilih untuk sekarang kita pilih 3 sih ya. Jadi teman-teman buat di sini yang pertama ada KR Aditya. Mungkin just info kalau misalnya teman-teman di sesi sebelumnya udah presentasi, mungkin nanti bisa gantian dulu ya sama teman-teman yang belum pernah gitu ya. Nanti kan masih ada sesi-sesi selanjutnya gitu, jadi kita gantian aja gitu biar enak juga sama teman-teman yang lain. Gitu. Oke, untuk Kak R Aditya boleh dipersilakan untuk share screen sama. Sebentar ya, Kak. Share screen udah kelihatan belum? Udah aman, Kak. Ya, selamat. Bentar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adit. Di sini saya akan menganalisis produk dari brand sepeda motor, Matic, dan bebek harian. Nah, jadi dari hasil analisis yang saya dapatkan, produk AHM Motor ini dicari oleh orang yang pertama kali ingin beli motor. Mereka punya pendapatan yang UMR hingga menengah. Nah, orang-orang ini tuh memikirkan banyak hal, layanan after sales hingga resale value. Karena nggak bisa dipungkiri, banyak orang di Indonesia itu memikirkan harga jual kembalinya. Nah, untuk kategorinya seperti tadi saya sebutkan, sepeda motor elektrik, bebek harian. Nah, benefit yang ditawarkan dari produk AHM Motor ini adalah konsumsi BBM yang irit, biaya perawatan yang mudah, dan mudah. Nah, support point-nya adalah di produknya mereka ini menyisipkan sedikit fitur elektrikal, nggak kayak kompetitornya. Terus mereka juga banyak dealer di berbagai tempat di Indonesia. Nah, desainnya juga relatif banyak orang yang menyukai. Lalu basis mesin dan produknya itu banyak yang menjadi common part. Ini saya kasih contohnya. Contohnya nih, harga Scoopy second itu lebih mahal daripada baru karena saking tinggi minatnya. Nah, lalu contohnya yang tadi saya bilang, faktanya adalah mesin Vario dan PCX dan bahkan di produk-produk Honda lainnya itu sama basis mesin dan di berbagai spare part-nya itu sama, Kak. Jadi itu yang menjadi support point. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya untuk dikasih komentar, Kak. Makasih. Oke, boleh balik ke slide nomor 2-nya nggak? Soalnya jangan di ini. By the way, mic-nya kayaknya terlalu kedekatan tuh, Mas. Jadinya Masnya nafas kedengeran ini. Oke, thank you so much Kak untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Cukup banyak ya pertanyaannya pada hari ini. Oke, jadi itu dia sesi kita pada malam hari ini. Thank you so much sudah berbagi ilmunya Kak Rian bersama dengan teman-teman di sini. Oke, thank you so much and ya. Thank you. Maksudnya gimana ya? Saya paham sih mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, tapi balik lagi again, nggak usah sungkan kalau misalnya pengen bertanya di sosial media, di Twitter, di Instagram, di LinkedIn, tanya aja di mana aja. Saya usahain akan jawab semampu saya. Pokoknya jangan takut dan jangan sungkan buat nanya ya, karena balik lagi, ada banyak banget orang di sini dan nggak setiap pertanyaan bisa kita jawab. Makanya ya, kalau mau tanya personal silahkan ya. Itu aja sih. Maybe, thank you. Dan thank you juga teman-teman yang udah datang. Oke, thank you. Ya, you can teman-teman nih bisa reach out Kak Rian di sosial medianya. Buat yang nggak tahu mungkin bisa lihat di materinya ya. Di materinya udah dicantumin kok setiap sosial medianya gitu. Oke, ya jadi itu aja sesi pada malam hari ini guys. Thank you sekali lagi, thank you Kak Rian. And sebelum kita mengakhiri ya, kita akan ada sesi pemaparan teknik terkait project final project ya. Nah, di sini udah ada Kak Wirda belum ya? Oh, Kak Wirda udah ada belum ya? Wait ya, sebentar. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk gini ya. Aku boleh live dulu?
Oh ya, boleh Kak. Silakan. Oke, Iya teman-teman bye-bye. semua ya. I'll Ya. see you soon. Ya, Bye-bye. bye-bye Kak. Thank you. Oke. Oke. Wait a minute ya. Oh, masih di mute. Oke, ini ada Kak Ulir nanya. Aku jadiin call saja ya, Kak. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk absen ya. Absennya dibuka sampai jam 12 malam juga. 12 waktu Indonesia Barat. Oke. Sama Jadi, oke, halo Kak. selamat malam teman-teman semua. Oke, aduh, masuk nggak ya? Oke, udah masuk ya soal aku ya? Masuk Kak, aman. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan aku Wirda dari tim program My Skill. Teman-teman kemarin sudah ngisi form komitmen untuk join di Paina Project. Nah, sedikit kasih gambaran ya teman-teman. Mungkin teman-teman bingung kenapa sih kita ada form komitmen gitu ya. Kita kita berkaca atau melihat dari batch-batch sebelumnya, banyak banget peserta-peserta mereka yang padahal udah ngisi form komitmen gitu. Mereka banyak banget yang merugikan teman sekelompoknya gitu. Mereka nggak aktif gitu, mereka seenaknya gitu ya. Padahal itu mengganggu banget ke progres pembuatan Paina Project. Makanya kita membuat form komitmen. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang udah ngisi form komitmen, teman-teman 100% aktif, ngikutin semua rangkaian sesi mentoringnya dan ikut andil di semua kegiatan yang ada di mentoringnya gitu. Nah nanti mungkin Nedi besok atau nanti malam ya, mungkin kalau nggak salah masih dibuka ya form komitmennya. Nah besok akan diumumkan teman-teman untuk pembagian kelompoknya. Nah mungkin aku akan sedikit share screen ya mengenai pembagian teknis untuk proyeknya seperti apa. Oke, sebentar aku selesai. Oke, udah kelihatan ya screen aku. Nah, teman-teman ini sistem proyek kelompoknya. Nanti teman-teman akan dibagi kelompok sama Nedi ya. Nanti akan dicantumkan di Linktree juga. Nah, nanti itu teman-teman di proyek ini akan ada review proyek selama durasi durasi bootcamp ini akan ada 3 kali ya review proyeknya. Nah, review project ini akan melalui Zoom atau Jmeet. Ini akan disesuaikan lagi dengan mentor masing-masing nanti tiap kelompok. Dan ini harus di-highlight ya teman-teman, diperhatikan bahwa sesi mentoring atau review project ini nggak akan ada recording, gitu ya, nggak akan ada recording. Jadi teman-teman silahkan ikuti semua rangkaian mentoringnya, karena teman-teman nggak akan bisa mereview ulang sesi mentoringnya atau review project-nya karena tidak ada recordingnya. Dan durasi untuk sesi ini durasi 2 jam, teman-teman. Dan biasanya review project ini dilakukan di weekend. Nah, akan tetapi nanti jadwal akan dikonfirmasi ulang oleh di grup kelompok ya sesuai dengan mentor masing-masing. Gitu. Nah, lalu untuk satu kelompok itu membantu 1 UMKM. Nah, ini akan didampingi oleh fasilitator atau mentor ya, teman-teman. Terus memilih 1 UMKM, ini UMKM-nya bebas, mau fashion, mau food, atau apapun itu, selama tidak mengandung sara atau hal-hal yang tidak memungkinkan gitu ya, kayak gitu. Dan juga sudah berjalan minimal 6 bulan UMKM-nya. Dan followers untuk IG-nya itu minimal 1.000 sampai 5.000. Nah, akan tetapi ini bisa disesuaikan lagi nanti dengan keputusan bersama tim kelompok. Pokoknya ketika kalian memilih UMKM, kalian memilih semua kriteria UMKM itu harus disepakati oleh semua anggota kelompoknya gitu ya. Dan teman-teman bisa konsultasi ke mentornya masing-masing. Nah, dan bersedia di take over sementara. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Sebelum teman-teman memutuskan mau milih UMKM yang mana, teman-teman pastikan dulu ini bersedia di take over enggak sama kelompok teman-teman. Nah, biasanya kalau dilihat dari bootcamp sebelumnya gitu ya,
biasanya ini yang take over itu membutuhkan waktu 2 minggu. Karena teman-teman harus aktivasi konten, harus aktivasi ad, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi itu teman-teman harus megang dan take over si UMKM-nya. Dan untuk budget, nanti teman-teman akan dikasih budget, tiap kelompok ini akan dikasih budget 50.000 untuk teman-teman mungkin mau aktivasi ads atau mau konten lainnya, giveaway atau lain-lainnya, itu boleh banget teman-teman. Nanti sistemnya, ini di Lembes, jadi sistemnya teman-teman silakan menggunakan dulu dana kelompok atau mungkin dana pribadi anggotanya, nanti akan diganti sama tim iSkill setelah final project-nya selesai. Lalu ini untuk project feedback-nya, teman-teman, nah ini sistemnya akan review bersama. Nanti kenapa review bersama? Jadi nanti akan ada satu mentor. Nah, mentor ini akan megang kurang lebih 5-7 kelompok, gitu ya. Nanti satu mentor akan megang 5-7 kelompok. Nanti teman-teman akan akan ada satu kelompok, akan ada satu grup yang isinya itu 6 kelompok. Jadi satu mentor itu satu kelompok. Nah, nanti ada kelompok kecilnya gitu. Kayak gitu. Dan nanti di View Project ini akan ada rekomendasi strategi dan praktek untuk UMKM berdasarkan materi mingguan. Lalu akan ada referensi yang akan diberikan, contoh proyeknya analisa UMKM, konten sosial media, digital ads, community activation. Dan juga teman-teman nanti di final review-nya, teman-teman yang masuk ke top 5 akan ada top 5-nya di akhir kelas nanti akan diumumkan. Lalu juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat spesial yang dimana itu akan ada sertifikat. Jadi teman-teman bukan hanya mendapatkan sertifikat partisipan aja, tapi juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat top 5 gitu. Dan juga teman-teman mendapatkan rekomendasi LinkedIn dari mentor. Nah, ini harus di-highlight juga, teman-teman diingatkan bahwa yang mendapatkan rekomendasi link ini hanya yang aktif saja. Contoh nih, Nedi ternyata kelompok 1 gitu ya. Ternyata Nedi kelompok 1 ini masuk ke top 5, tapi Nedi nggak aktif ya. Ya, Nedi nggak akan mendapatkan link rekomendasi dari mentor karena Nedi nggak aktif, walaupun Nedi masuk ke kelompok Nedi masuk ke top 5 gitu. Kayak gitu. Dan begitu pun juga ya, teman-teman, jadi ketika teman-teman walaupun bahkan gitu ya teman-teman nggak masuk top 5, tapi juga nama teman-teman nggak akan dicantumkan di slide final project-nya gitu, kayak gitu. Dan ini pengaturan untuk lainnya. Nah, di sini jadi aku tekankan lagi di sini, pilihlah UMKM yang bersedia di take over, teman-teman, untuk aktivasi kontennya. Karena percuma kalau teman-teman mendapatkan izin untuk ngebantu UMKM, tapi kalau dia nggak mau di take over ya buat apa? Karena kan semua konten harus masuk ke sosmed mereka, kita juga harus handle Facebook Ads-nya dan lain-lainnya. Jadi bisa mungkin dipastikan untuk mau di take over. Nah, silakan buat grup kecil kelompok untuk koordinasi sesama anggota kelompok. Nanti akan ada kelompok besar. Kelompok besar ini akan dibuatkan oleh tim iSkill. Nah, kelompok besar ini akan berisi satu mentor dan juga 6 kelompok sampai 7 kelompok. Nah, nanti setelah teman-teman masuk ke grup besarnya dulu yang ada mentornya, nanti teman-teman silakan buat grup kelompok kecilnya masing-masing. Gitu. Lalu setelah itu, segera tentukan ketua kelompok atas kesepakatan bersama anggota. Nah, silakan teman-teman pilih ketua kelompoknya siapa, karena dengan teman-teman mempunyai ketua kelompok nanti teman-teman mudah mengkoordinasi segala halnya gitu ya. Kalau ada ketua itu kita arah kita tuh jelas gitu, karena ada yang mengaturnya gitu, kayak gitu. Lalu silakan pembagian tugas untuk tiap anggota kelompoknya. Nah, teman-teman kan digital marketing luas ya, teman-teman. Ada copywriting-nya, ada kontennya, ada ads-nya, dan yang lainnya. Jadi silahkan teman-teman ambillah peran masing-masing sesuai kemampuan teman-teman atau sesuai skill-nya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa memilih sendiri mau fokus di mana, atau biar ditentukan sama ketuanya, disesuaikan lagi dengan kemampuan teman-teman dan kesepakatan bersama anggotanya. Lalu yang terakhir, jika ada anggota kelompok tidak aktif, jangan dicantumkan namanya di slide final project. Ya, nah ini teman-teman penting banget ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman ada istilah numpang nama doang gitu. Kan lumayan banget ya, cukup penting ya, cukup bermanfaat lah gitu ya. Slide final project ini bisa dijadikan portofolio untuk teman-teman. Jadi jangan ada istilah kasihan atau bagaimanapun. Kalau dia nggak aktif, jangan dicantumkan namanya di slide final project-nya, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya,
ini lebih detailnya teman-teman nanti juga teman-teman akan dapat akses untuk si slide-nya nanti akan ada di Linktree. Nah, untuk mentoring pertama akan fokus di peserta mampu menganalisa kondisi UMKM dan merancang target yang ingin dicapai selama review. Nah, jadwalnya di sini teman-teman ini Sabtu atau Minggu tanggal 8 atau 9 jamnya rentang dari jam 8 sampai 19. Nah, jam ini dan hari, tanggal dan jamnya ini disesuaikan lagi nanti kesepakatan antar mentor dan kelompok yang lainnya. Nanti ini akan disepakati lagi oleh mentor di grup masing-masing. Lalu yang kedua, mentoring kedua ini akan berfokus di tujuan mampu membuat strategi marketing untuk UMKM yang dibantu dengan solid dan terstruktur. Nah, nanti di mentoring ini apa saja yang dibahas di mentoring kedua ini? Yang akan dibahas ya adalah mengenai poin-poin ini, teman-teman. Begitupun juga untuk tanggal, waktu, dan jamnya ini disesuaikan lagi nanti dengan kesepakatan bersama mentor masing-masing. Nah, yang terakhir, mentoring ketiga, ini benar-benar teman-teman udah take over sosmednya, sosmed UMKM-nya, sosial media kontennya, aktivasi digitalnya, dan Facebook Ads-nya. Jadi benar-benar teman-teman udah aktivasi semuanya, begitupun untuk jadwalnya ini disesuaikan lagi. Lalu selanjutnya untuk rundown-nya ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, pokoknya kurang lebih 2 jam yang kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Ada opening sama mentornya, nanti ada presentasi kelompoknya, lalu ada feedback dari mentor, lalu sesi tanya jawab dan closing. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lalu untuk timeline-nya, nah ini ada timeline-nya ya, teman-teman. Tanggal 1 November ini deadline penentuan ketua kelompok. Jadi dipastikan teman-teman sudah menentukan ketua kelompoknya di tanggal 1. Lalu untuk tanggal 8 atau 9 mentoring sesi 2, mentoring sesi 3, mentoring sesi 4, sesi 3. Lalu nah setelah sesi mentoring semua nanti teman-teman pasti ada revisi lagi kan ya, udah sesi mentoring ketiga pasti ada revisi dan lain-lain. Nah, deadline pengumpulan tugas oleh peserta tanggal 3 November. Nah, ini teman-teman harus diingat jamnya ya. Ya, teman-teman ini harus diingat jamnya karena nanti harus ada penilaian dari semua mentor MySkill gitu ya. Kenapa? Karena kan kita menentukan untuk top 5-nya gitu. Berkaca dari batch sebelumnya gitu ya teman-teman, karena cukup banyak yang bagus, hasil dari final project-nya juga itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk menilai dan menentukan top 5-nya. Jadi teman-teman diperhatikan timeline yang ada di sini, biar teman-teman benar-benar jelas timeline-nya dan fokus pengerjaannya gitu. Dan nanti di sesi terakhir, sesi kelas digital marketing akan ada pengumuman untuk TOEFL-nya. Lalu juga ada deadline pengisian data Lembesnya. Nah, ini nanti akan di-share sama tim MySkill untuk sheet pengumpulan data Lembes dananya gitu. MySkill hanya ngasih dana 50.000 untuk satu kelompok gitu. Gitu, teman-teman. Ini saran dari aku sendiri sih, berkaca dari batch sebelumnya gitu ya teman-teman, mengenai UMKM-nya mungkin teman-teman bisa take over atau ngambil UMKM yang menjadi UMKM yang sebenarnya teman-teman kenal, mungkin punya UMKM punya teman atau punya saudara atau punya siapapun. Jadi yang sebisa mungkin yang ownernya kenal. Kenapa? Biar teman-teman mudah mengkoordinasikan segala kebutuhan untuk nanti teman-teman mengerjakan final project-nya. Oke, itu aja sih, Nedi, mungkin dari teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan sih nih, Kak. Lumayan ya. Kalau take over itu maksudnya berarti take over sosmednya ya gitu ya, Kak? Iya, betul. Sosmednya juga tergantung ya, mau TikTok-nya atau Instagram itu disesuaikan lagi dengan kesepakatan anggota kelompoknya. Apakah teman-teman mau take over Instagram-nya aja, atau mungkin teman-teman mau take over TikTok-nya aja. Itu boleh banget. Pokoknya semua semua yang akan teman-teman lakukan itu harus kesepakatan bersama. Mau fokus ke Instagram aja juga boleh gitu. Mau fokus ke TikTok aja boleh gitu. Kayak gitu. Tapi yang penting teman-teman harus ada running ads. Mau running ads Facebook ads atau ke Instagram atau ke TikTok itu boleh banget, teman-teman. Karena kita mengimplementasikan ilmu yang sudah disampaikan di kelas gitu. Oke, Kak. Ini berarti lanjut, ini ada berarti untuk UMKM aja ya, startup gitu nggak bisa? Ya, UMKM aja. Oke, UMKM.
Wait, let me see. Nah, untuk di timeline tuh Kak tadi untuk pemilihan ketua kayaknya ada salah ya Kak. Itu harusnya kayaknya 1 Oktober ya. Di sana ditulis 1 November nih Kak. Oh, bentar ya. Coba deh dulu Kak. Aku coba Kayak cek lagi. biar teman-teman di Oh sini iya, nggak bingung gitu. itu teman-teman 1 Oktober ya. Mohon maaf ya. Makasih Nedi. Oke ya, ini teman-teman juga makasih udah ngingetin. Oke, di sini filenya di-share kan ya, nanti kita akan share filenya ya, sama nanti tinggal masuk di Linktree, cek aja di Linktree-nya gitu ya. Oke, nah UMKM-nya bisa berlokasi di wilayah yang berbeda dari tempat tinggal peserta dong Kak. Boleh teman-teman UMKM-nya bebas, yang penting tidak merepotkan teman-teman ya, karena kan kalau kita kan semuanya online ya teman-teman. Pokoknya teman-teman silahkan mau ambil UMKM siapapun itu boleh banget selama itu memudahkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman mempersulit kelompok masing-masing gitu. Oke. Mentornya belum di-spill nih Kak, berarti besok ya kita bakalan spill ya Kak, sekalian sama kelompoknya ya. Ya betul, nanti sekalian Oke. pembagian kelompok. Nanti ketika Nedi udah ngasih pembagian kelompok, nanti akan ada mentornya, lalu nanti akan ada grup yang ada mentornya gitu. Oke. Nih Kak, nih kayaknya penting juga nih. Gimana kalau UMKM tersebut belum punya sosmed, apa bisa kita buatkan oleh kelompok yang menghandle tersebut? Oh, kalau ini sedikit kesulitan ya teman-teman. Ini berkaca dari batch sebelumnya ada UMKM yang mereka emang belum belum punya sosmed. Ini cukup kesulitan dan berat tugas teman-teman. Otomatis teman-teman harus mulai banget dari nol, gitu ya. Biasanya kan target target kelompok kan biasanya pasti mereka pingin meningkatkan followers-nya atau engagement-nya atau reach-nya gitu. Nah, ini akan kesulitan bagi teman-teman. Kalau sekiranya memang kalian merasa kelompok kalian mampu untuk melakukan itu semua dan kesepakatan atas kelompoknya ya silahkan, tapi dari MySkill tidak menganjurkan karena itu akan kesulitan bagi teman-teman untuk mencapai target dari kelompoknya gitu. Oke, ya thank you. Nih juga ada pertanyaan, kalau misalnya nanti pemilik usaha minta rekomendasi, nah gitu, itu dari mana Kak? Itu kita bisa sampaikan Kak dari MySkill atau apa ada recommendation letter gitu dari MySkill? Oh, kalau dari MySkill sendiri nggak menyediakan rekomendasi letter ya, tapi kita nanti akan share guideline untuk mungkin teman-teman butuh penjelasan ke UMKM-nya. Nanti kita akan share guideline-nya ya. Gitu. Oke. Ini kalau menurut dari kelompoknya tuh budgetnya kekecilan tuh 50.000 Kak, dan kelompok sepakat buat nambah, apakah bisa? Oh, bisa banget, nggak apa-apa. Kemarin aja bahkan ada yang sampai mereka budgetnya habis batch kemarin ya, ada yang sampai 800.000 habisnya. Nah, tapi itu mereka memang mau iuran tiap kelompok, bahkan juga mereka ada yang disupport sama si UMKM-nya sendiri gitu ya. Kalau memang UMKM-nya merasa oh ini ini bermanfaat banget nih buat UMKM dia gitu, makanya dia support juga di dana buat ads-nya gitu. Jadi biasanya nambah dari owner atau mungkin boleh iuran dari kelompoknya asal kesepakatan bersama gitu. Oke. Ya, untuk UMKM ada spesifikasi nggak, Kak? Oh enggak, teman-teman, yang penting itu yang tadi sudah dibilang di slide ya, yang penting tadi minimal 6 bulan, terus juga followersnya minimal 1.000 sampai 5.000, dan ini jangan sampai produknya yang mengandung salah atau hal-hal yang tidak dibolehkan gitu ya teman. Mungkin kayak barang-barang yang terlarang atau gimana pun itu gak boleh ya teman-teman. Pokoknya kita fokusnya biasanya kebanyakan sih di fashion, di makanan gitu ya, atau di souvenir dan lain-lain gitu. Oke, ya jangan barang-barang terlarang ya teman-teman ya. Oke, bahaya. Oke, nanti kalau Kak, kalau untuk budget ads berarti budget dana lainnya dari pemilik UMKM. Oh, ini seperti yang tadi dibilang ya, biasanya tergantung dari UMKM-nya. Kalau owner-nya baik dan ngerasa ini bermanfaat, ya biasanya mereka mau nambah. Mereka tanpa diminta suka nambah sendiri. Oh ini saya support dana tambahan buat ads-nya gitu ya, kayak gitu. Tapi biasanya kalau memang owner-nya enggak ngasih, biasanya kadang anggota-anggota kelompok yang lain memang kalau mereka mau maksimal gitu ya, mereka biasanya iuran sendiri gitu. Tapi yang penting dari MySkill pokoknya maksimal 50.000 gitu. Oke, ya. Ini jika UMKM-nya sedang rebranding dengan followers 63.000 itu boleh nggak ya?
Jadi Wow, itu cerita 63. rebranding. Tapi lagi Dengan 63 rebranding, Kak. gede banget. Lagi rebranding gitu kan, harus meningkatkan ya apa mungkin awareness atau apa gitu karena rebranding gitu, boleh nggak, Kak? Oh, kalau 63 ini kebesaran sih teman-teman. Jadi teman-teman juga kayaknya apa yang namanya biasanya yang udah gede-gede gini tuh biasanya mereka udah punya timnya sendiri juga ya. Saya kayaknya kita mencoba untuk membantu UMKM yang masih di bawah gitu teman-teman. Kalau 63 ini biasanya mereka udah punya tim sendiri kan gitu. Nggak perlu bantuan kita lagi gitu istilahnya gitu. Oke, ini ada juga pertanyaan kalau kriteria top 5-nya dari mana ya, Kak? Nanti teman-teman bisa cek contoh contoh dari top 5 yang batch sebelumnya gitu. Pokoknya semua kan tadi di slide petunjuk di slide guideline tadi kan ada ada tugas-tugas yang tiap sesi mentor itu yang akan dibahas ya teman-teman. Nah, minimal teman-teman mengikuti semua tugas-tugas yang ada untuk masuk ke top 5 itu minimal itu ya minimal gitu. Nah, biasanya tapi rata-rata yang kemarin masuk ke top 5 itu kemarin rata-rata yang mereka bagus di aktivasinya gitu ya. Bagus di aktivasi itu mereka kayak followersnya ningkat, terus juga listnya ningkat, engagementnya ningkat gitu. Itu benar-benar hasil dari konten mereka itu benar-benar bagus gitu, positif gitu. Dan juga mereka ada yang mereka nggak fokus hanya di satu sosmed aja gitu ya. Bahkan mereka ada yang fokus ke e-commerce juga gitu. Tapi rata-rata itu yang di batch 13 kemarin mereka kenapa masuk top 5 itu karena mereka di luar ekspektasi kita, melebihi ekspektasi para mentor dan juga my skill sendiri gitu. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya, ini tapi kalau budgetnya berbeda nggak apple to apple dong hasilnya ya, Kak, berarti? Ya, itu kan itu udah kesepakatan bersama ya teman-teman. Saya kesepakatan bersama di sini ya disesuaikan lagi dengan kesepakatan kelompoknya gitu. Kayak gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita udah mau udah malam juga sih ya. Selain sosmed, apakah boleh juga memperbaiki konten di website UMKM yang dipilih? Oh, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Ya, oke. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh chat lewat Telegram aja. Oke, thank you so much, Kak Wirda, untuk pemaparannya, untuk teknis ya, Kak. Oke, thank you, Nedi, dan teman-teman semua. Oke, thank you, Kak. Oke, ya, thank you teman-teman untuk sesi hari ini. Kita cukupkan ya, karena udah malam juga, udah mau jam 10 gitu ya. Kalau di aku udah mau jam 11 gitu, karena aku ITA gitu. Oke, thank you so much. Kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Aku ingetin sekali lagi untuk teman-teman yang belum absen, boleh silakan absen di jam 23.59 waktu Indonesia Barat terakhir, dan juga untuk final project. Nah, gitu ya. Karena tadi ada yang nanya juga tuh teman-temannya kayak itu tanggal 1 tuh terakhir kelompok untuk leadernya, untuk pemimpin kelompoknya kapan, untuk kapan gitu, siapa gitu, sorry. Jadi kita usahain besok, dan ya mungkin itu aja sih ya. Kita usahain besok udah di-share kelompokannya gitu, biar teman-teman bisa ada waktu juga untuk memilih siapa mau jadi leader. Oke. Ya, mungkin itu aja semuanya. Thank you, guys, and ya bye-bye. Sampai bertemu hari Rabu. Bye-bye.